Halo teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema sakramen perkawinan. Bayangkan, sebuah perjalanan panjang yang dimulai dengan janji suci di hadapan Tuhan. Sebuah komitmen yang bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang saling menguatkan, saling membantu, dan bersama-sama menuju keselamatan. Nah, di materi ini, kita akan melihat bagaimana perkawinan bukan sekadar ikatan duniawi, tetapi juga tanda dan sarana rahmat Tuhan bagi pasangan yang hidup dalam kasih. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui pengantar tentang sakramen perkawinan, sekarang kita masuk ke pengertiannya. Sakramen perkawinan adalah sakramen yang mempersatukan seorang pria dan wanita dalam ikatan suci. Melalui sakramen ini, pasangan yang menikah menerima rahmat dari Tuhan untuk hidup setia, saling mengasihi, dan membangun keluarga yang bahagia. Di dalamnya, suami dan istri mengikat janji setia, saling mendukung, dan menerima berkat Tuhan untuk menjalani hidup bersama. Jadi, perkawinan bukan hanya janji di hadapan manusia, tapi juga janji suci di hadapan Tuhan. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas syarat-syarat perkawinan dalam Gereja Katolik. Ada beberapa hal penting yang harus dipenuhi. Pertama, kedua belah pihak harus beriman Katolik dan bebas dari halangan sakramental. Kedua, memiliki usia yang cukup, yaitu umumnya minimal 19 tahun agar siap saling memberi komitmen. Ketiga, harus ada persetujuan bebas, artinya menikah dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Keempat, tidak ada halangan perkawinan, seperti hubungan sedarah atau masih terikat perkawinan sebelumnya. Dan terakhir, persiapan rohani dan katekese, yaitu mengikuti kelas pembekalan yang diadakan oleh gereja. Semua ini bertujuan agar perkawinan berjalan dengan penuh kesadaran, kesiapan, dan sesuai kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita akan membahas makna dari sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan memberikan rahmat khusus bagi pasangan untuk hidup setia dan saling mengasihi. Ini adalah cerminan cinta Tuhan yang tanpa batas, yang dipanggil untuk dihidupi oleh pasangan suami istri. Melalui perkawinan, pasangan diajak untuk menjadi saksi hidup kasih Tuhan di tengah dunia. Bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat tindakan dan kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, terdapat hukum gereja tentang perkawinan. Perkawinan dalam Gereja Katolik adalah satu dan tidak terpisahkan. Artinya, pasangan yang menikah di hadapan Tuhan dipanggil untuk saling setia sepanjang hidup. Gereja juga mengajarkan bahwa suami dan istri harus saling membantu membangun keluarga yang berdasarkan kasih, hormat, dan iman. Dalam hal perceraian, Gereja Katolik tidak mengakuinya, karena perkawinan adalah sakramen yang tidak bisa diputuskan begitu saja. Maka, komitmen yang dibuat di hadapan Tuhan harus dijaga dengan sepenuh hati. Lalu, apa itu kasih dalam perkawinan? Kasih yang sejati adalah komitmen untuk memberi diri tanpa syarat, baik dalam suka maupun duka. Perkawinan bukan hanya soal kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang memberi diri untuk pasangan dan anak-anak, serta membangun keluarga yang mencerminkan kasih Tuhan. Dengan memahami makna kasih ini, kita bisa melihat bagaimana perkawinan menjadi panggilan untuk saling mengasihi seumur hidup. Pentingnya komitmen dalam perkawinan. Komitmen adalah kunci utama untuk membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis. Dalam perkawinan, pasangan harus saling mendukung, terutama saat menghadapi tantangan hidup. Komitmen dalam sakramen perkawinan berarti setia dalam kasih kepada pasangan, serta bersama-sama mengasihi dan mendidik anak-anak dalam iman. Dengan komitmen yang kuat, rumah tangga akan menjadi tempat yang aman, penuh kasih, dan bertumbuh dalam Tuhan. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali bahwa sakramen perkawinan adalah panggilan dari Tuhan untuk hidup bersama dalam kasih dan kesetiaan. Setiap pasangan yang menikah di hadapan Tuhan menerima rahmat untuk hidup setia, membangun keluarga yang penuh kasih, dan menjadi saksi hidup kasih Tuhan di dunia. Semoga kita semua, dimanapun berada, dapat menghargai dan menghidupi nilai-nilai perkawinan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.